Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kami hormati Bapak Ketua Komisi C dan Bapak Wakil Ketua Komisi C serta Bapak Ibu anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Patut kita panjat puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di tempat kami UPT PPD Bangkalan. Dan Bapak Ibu, saya sampaikan sangat tersanjung atas kehadiran Bapak Ibu untuk bisa berkunjung di sini. Sekaligus saya juga mohon maaf, mungkin juga ada kekurangan dalam hal sambutan kami dan sediaan kami mungkin. Jadi sekiranya tidak mengurangi makna kami menyampaikan selamat datang, selamat melaksanakan tugas di UPT PPD Bangkalan. Terima kasih, itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufiknya pada kesempatan siang hari ini, hari Senin tanggal 20 November tahun 2023, kita bisa melaksanakan kewajiban dan tugas kita berkunjung ke UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur cabang Bangkalan dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Wakil Ketua Komisi C Pak Yohanes Restu yang kami banggakan, Bapak Ibu rekan-rekan Komisi C yang kami banggakan, staf Komisi C Mas Andri dan Mas Endi yang sama-sama kita banggakan, Pak Kepala UPT atau PLH UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur cabang Bangkalan beserta seluruh jajaran, dan Mas Yudi beserta tim yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan dalam rangka untuk melakukan kunjungan kerja ke UPT cabang Bangkalan yang alhamdulillah dihadiri juga oleh Wakil Ketua dan rekan-rekan Komisi C yang luar biasa banyak. Dari kehadiran yang hari ini berada di lokasi ini, Pak Kepala UPT, bahwa ini menunjukkan kami tentu sangat memiliki keaktifan yang luar biasa sebagai mitra dari Bapenda. Komisi C tentu akan selalu aktif untuk ikut mengawal, mendorong, bahkan untuk merumuskan strategi-strategi yang kemudian bisa digunakan oleh Bapenda, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan atau mengejar target dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa hal yang hari ini kami bisa lihat, kita bisa temui, bisa kita dapatkan, bagaimana kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan oleh UPT Bapenda cabang Bangkalan. Kami lihat di papan itu ada logo-logo dari beberapa minimarket yang merupakan mitra dari Bapenda UPT Bangkalan. Saya kira beberapa minimarket yang terpampang itu adalah bagian daripada inovasi dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, inovasi ini saya kira menjadi satu bukti bahwa upaya yang dilakukan oleh Bapenda se-Jawa Timur menurut saya, yang mungkin hari ini kita bisa berkunjung di UPT Bapenda cabang Bangkalan. Kemudian juga ada keterlibatan dari badan usaha milik desa yang juga sebagai apa istilah laku pandai ya Pak ya, dalam rangka untuk bisa ya BUMDes, untuk bisa masyarakat membayar pajak sehingga tidak perlu jauh-jauh ke kota misalnya ketika ada di pedesaan, tapi melalui BUMDes itu bisa mereka melakukan pembayaran pajak. Selain itu juga kami melihat
adanya fasilitas online yang kemudian juga dilakukan oleh Bapenda cabang Bangkalan dan tentunya cabang-cabang Bapenda di seluruh Provinsi Jawa Timur, dan ini merupakan langkah-langkah yang baik yang tentu harus kita kawal dan kita dorong. Harapan kami mungkin mewakili beberapa rekan-rekan, nanti juga ditambahkan oleh Wakil Ketua, bagaimana kemudian kami terus berharap bahwa Bapenda ini memiliki pemikiran yang out of the box, Pak. Jadi keluar dari zona yang hari ini dilakukan agar supaya ada sebuah inovasi yang baru yang tentu memudahkan masyarakat. Apalagi ini zaman literasi digital, di mana tuntutan zaman pada saat sekarang ini betul-betul kita ini tidak bisa melepaskan dari era digitalisasi. Hari ini kita ketahui generasi milenial, terus kemudian generasi Gen Z atau generasi Z yang hari ini memiliki tipologi yang kadang-kadang susah untuk kemudian ditebak begitu ya, tapi saya kira dengan melakukan pola-pola pendekatan secara khusus ini mampu menemukan kekhasan daripada generasi milenial dan generasi Z yang tentunya mereka merupakan bagian daripada wajib pajak yang nantinya mampu untuk meningkatkan PAD Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dari saya, barangkali saya juga ingin menitipkan hari ini kan kita ini betul-betul dihadapkan pada satu persoalan yang pelik ya Pak ya. Maka saya kira tidak ada pilihan lain kecuali harus berinovasi dengan memiliki gagasan-gagasan dan terobosan yang baru agar supaya bisa mengakomodasi Pak dari semua kepentingan, sehingga kemudian ya akhirnya keberadaan Bapenda ini yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat untuk lebih mudah. Selain itu memang kita ini sudah melahirkan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ada satu, mohon maaf ini Pak Kepala dan rekan-rekan sekalian, bahwa ada selentingan bahasa kenapa retribusi ini cenderung tidak terlalu diseriusi. Kenapa demikian? Karena ternyata bisik-bisik yang kami dengarkan itu adalah karena memang angkanya yang kecil. Beda dengan pajak begitu ya. Kalau pajak itu fantastis begitu ya, apalagi ketika dihimpun. Tapi kalau retribusi ini kan cenderung kecil, sehingga kemudian keseriusan itu agak berkurang. Maka oleh karenanya saya dan rekan-rekan Komisi C juga ingin berpesan kepada Bapenda, jangan kemudian melihat nominal kecilnya Pak. Tetapi kalau retribusi ini betul-betul diseriusi, saya kira juga akan menjadi tambahan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Jadi jangan terlalu pesimis Pak, karena terkait angkanya itu kecil, tapi kalau kemudian itu bisa dihimpun di seluruh Jawa Timur ya pasti angkanya akan bisa menjadi besar. Jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan mewakili dari seluruh rekan-rekan Komisi C. Mungkin nanti akan ada tambahan dari Bapak Wakil Ketua Komisi C. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas fasilitas Pak Husnul yang diberikan kepada kami, luar biasa ini. Beberapa waktu kita hadir di sini, tapi sambutan yang kemudian disampaikan kepada kami sangat membahagiakan kami semua Pak Husnul. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Pertama tentunya kami mengapresiasi kinerja dari Bapenda, karena setiap tahun dipastikan target yang dipasang baik itu di APBD murni maupun PAK itu
pasti tercapai. Ini tidak terlepas dari inovasi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Bapenda di dalam rangka bagaimana supaya masyarakat itu dimudahkan dalam rangka membayar pajak, kemudian juga kesadaran membayar pajak itu juga tumbuh di hati masyarakat sehingga target-target yang dipasang merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif itu bisa terpenuhi. Ada beberapa layanan unggulan yang saat ini memang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan itu yang datang ke situ memang benar-benar luar biasa. Seperti samsat keliling. Jadi samsat keliling itu memang harus terus dikembangkan menurut kami karena kami melihat sendiri ya. Ketika kami jalan gitu kemudian ada orang berkerumun di situ, ada mobil dari Bapenda. Nah, tentunya inilah yang dinamakan samsat keliling dan itu peminatnya luar biasa. Karena memudahkan kalau harus datang ke samsat pusat itu tentunya kan letaknya atau jaraknya jauh dari tempat tinggal warga masyarakat mungkin yang terpencil. Nah, ini menurut kami keberadaan ini perlu ditingkatkan. Kemudian belum lagi ada mall pelayanan publik dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa upaya yang menurut kami perlu ditingkatkan lagi agar supaya betul-betul target pendapatan itu bisa tercapai di akhir tahun anggaran. Nah, kemudian ada juga inovasi kerjasama dengan BUMDes ini sangat membantu juga dan setiap tahunnya meningkat pendapatan pajak dari kerjasama dengan kawan-kawan BUMDes. Selain pertama itu akan juga langsung berdekatan dengan objek pajaknya karena kawan-kawan BUMDes ini kan bergerak di desa-desa ya, sehingga itu juga lebih mendekatkan pembayaran yang dulunya mungkin harus datang ke samsat keliling atau ke samsat induk, tetapi mungkin sekarang bisa dibayar di kantor-kantor BUMDes. Namun kemarin kami berdiskusi ada beberapa permasalahan yang mungkin perlu kami sampaikan dan ini bisa untuk perbaikan dari Bapenda, yaitu terkait dengan masyarakat yang mungkin masih ragu dengan keabsahan ketika membayar tidak di tempat-tempat seperti samsat induk, kemudian samsat keliling dan yang langsung ditangani oleh petugas dari Bapenda yang mungkin di BUMDesnya atau mungkin di e-channelnya seperti Indomaret, seperti Tokopedia, macam-macam itu kadang-kadang masih ragu tentang keabsahan. Nah, ini dibutuhkan sosialisasi yang masif ya. Mungkin pola podcast ini nanti bisa dikembangkan lagi menjadi sosialisasi di setiap daerah dengan mengundang stakeholder misalnya. Nah, mungkin nanti ada narasumber dari Komisi C, kemudian dari Bapenda, dan kita mengundang masyarakat mewakili beberapa daerah kecamatan atau apa, sehingga harus disampaikan program-programnya Bapenda unggulan ini seperti ini, termasuk e-channelnya yang sudah menyentuh di tingkat paling bawah di desa, misalnya kerjasamanya misalnya. Nah, ini harus disosialisasikan agar masyarakat tidak ragu, karena ini sangat membantu sekali apabila masyarakat itu betul-betul sudah yakin bahwa pembayaran pajak itu tidak harus ke samsat, tetapi cukup membuka gadget, kemudian juga mungkin di toko-toko Indomaret maupun Alfa atau apalah yang terdekat, dan kemudian juga bisa di BUMDes. Nah, ini saya kira itu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman Bapenda sehingga ini bisa meningkatkan nanti kualitas inovasi ya, sehingga bisa mendatangkan PAD yang atau capaian yang lebih besar lagi. Saya kira itu tambahan dari kami. Terima kasih. Pak Husnul, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa bentuk keseriusan Komisi C, Pak Husnul, Mas Yudi, bahwa sebelah kanan saya Bu Agustin. Bu Agustin ini pemilik daerah pemilihan di Surabaya yang sangat getol dalam rangka untuk mensosialisasikan dari program-program Bapenda untuk
melakukan penarikan pajak dan kedepannya tentu retribusi daerah. Kemudian ada Pak Agung ini pemilik daerah pemilihan dari Bojonegoro Tuban. Ya. Kemudian ada Pak Suyatni dari Dapil Jawa Timur bagian Barat, ada Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Trenggalek ya beliau. Kemudian ada Pak Ustadz Hulem, beliau pemilik teritorial Kabupaten Sidoarjo, siap mendukung dan backup dari Bapenda Provinsi Jawa Timur. Kemudian sebelah beliau ada Kiai Nasih, jauh dapilnya beliau, tapi bertanggung jawab pada Madura secara keseluruhan, 4 kabupaten mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Kemudian ada sebelahnya Pak Aufa Zafiri, itu pemilik daerah teritorial yang siap membackup juga di daerah Malang Raya, Malang Kabupaten, Malang Kota, dan Kota Batu. Kemudian bergeser sebelah kiri saya, Dr. Kiai Haji Akik Jaman. Beliau sangat mensupport daripada program-program Bapenda, Pak Husnul. Kalau tadi Pak Yatni daerah Jawa Timur Barat, beliau daerah Jawa Timur bagian timur, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Lalu kemudian ada Pak Fauzan Fuadi, beliau di Dapil Bojonegoro Tuban, siap membackup juga ini dan luar biasa dari rekan-rekan Komisi C. Kemudian Bu Haja Lili ini fokus di Surabaya dan bersinergi dengan Bu Agustin untuk membantu. Tapi untuk Bapenda bersatu Pak Yai. Kemudian sebelahnya beliau ada Gus Mama atau Kiai Haji Muhammad bin Muafi. Beliau juga sama dengan Ranasi, siap membackup Pak. Apalagi kami lihat kemarin kan target dari perolehan PAD di Madura ini luar biasa Pak. 110, 115, padahal kami juga heran. Tapi saya yakin bahwa ini merupakan inovasi yang terus dilakukan oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Gus Hilmi, beliau yang siap membantu di daerah Pasuruan Raya dan Probolinggo Raya, artinya Pasuruan itu kabupaten kota dan Probolinggo itu kabupaten kota. Kemudian sebelah beliau ada Pak Gatot Supriyadi, siap membackup dari program-program Bapenda dan mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kemudian kesadaran pajak atau wajib pajak itu terus dilakukan dan kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Bapenda itu luar biasa, disosialisasikan oleh beliau di daerah Mojokerto, kota kabupaten dan Kabupaten Jombang Pak. Nah kemudian beliau ini di Madiun Pak, Madiun Kabupaten Kota dan Nganjuk. Saya ikut Ranasi sama Gus Mama di Madura Pak, siap membackup dan membantu. Tidak lengkap saya kira Pak kalau kemudian kita tidak dibantu oleh staf Komisi C, sehingga kemudian program-program sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi C dan Bapenda secara kolaboratif ini untuk terus ditingkatkan. Ada Mas Andre dan Mas Endi. Saya kira demikian Pak dari kami. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Husnul sebagai Kepala UPT Bapenda Cabang Bangkalan. Terima kasih Bapak semua, Bapak dan Ibu semua yang hadir. Memang kami dalam kegiatan ini tupoksi kami juga meningkatkan pajak kendaraan PKB dan BPN. Di samping itu juga ada RJU dan pajak air permukaan juga. Tapi kami tidak akan lelah dan tidak akan, karena memang tugas kami semua dengan tim kami, staf kami untuk mensukseskan semua yang ditugaskan, semua yang ditargetkan pada kami. Yang pasti pada akhir tahun insya Allah kami bisa sukses semua. Untuk saat ini aja PKB-nya Bangkalan ini sudah masuk ke 90,89% Bapak. Jadi 90, sekian ya. 2 bulan ini bisa lebih dari 100% itu berarti Pak Husnul ya? Insya Allah dan penerimaan ini di
bulan Desember ini nanti kan ada perkiraan secara ini bisa sampai 7% satu bulan ini, dan di sisa minggu terakhir ini bisa mencapai, biasanya 3 hari 3%, 0,3 jadi 1%, jadi bisa 2%-an dalam minggu-minggu terakhir. Jadi insya Allah sampai dengan Desember ini bisa kami capai 100,25%. Jadi itu ya sekilas yang kami sampaikan. Terima kasih atas kunjungan ke UPT Pak Pengelola Pendapatan Daerah Bangkalan. Kami tutup itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.